Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya Adensyah Nur Fadilah dari Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 2 dengan NIREM 0301220548 akan menyampaikan materi mengenai BUMP atau Badan Usaha Milik Petani. Yang pertama ada pengertian BUMP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pada pasal 69 ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani. Kemudian BUMP ini dibentuk dari, oleh, dan untuk petani melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani. BUMP ini berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan petani, menyusun kelayakan usaha, mengembangkan kemitraan usaha, dan meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian. Bisa dilihat pada gambar di samping ini, jadi BUMP ini dibentuk dari Poktan, Gapoktan, kemudian menjadi kelembagaan ekonomi petani atau BUMP yang bisa berbentuk koperasi petani, PT, dan lain sebagainya. Kemudian ada kriteria BUMP. Yang pertama yaitu minimal mengusahakan lahan seluas 200 sampai 3.200 hektar. Jadi kriteria pembentukan BUMP ini harus memiliki lahan seluas 200 sampai 3.200 hektar. Kemudian yang kedua ada kegiatan dilakukan mulai dari hulu sampai dengan hilir dengan menerapkan prinsip agribisnis dan sifat usaha yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga ada memiliki ketua, unsur pengawas, manajer, dan kepala unit usaha. Yang keempat ada minimal dibentuk dari 2 sampai 3 gaboktan. Kemudian yang kelima ada legalitas bentuk usaha, yaitu harus berbadan hukum. Yang keenam, telah mempunyai mitra usaha baik pemerintah, BUMN, BUMD, pelaku usaha, perbankan, atau lembaga riset. Kemudian yang terakhir ada telah memiliki jaringan usaha mulai dari antar kelompok, antar gaboktan, dan antar wilayah kerja pemerintahan. Dasar hukum terbentuknya BUMP ini didasarkan pada pembentukan Undang-Undang 1945 yang turun menjadi badan usaha, yaitu bisa badan usaha non-badan hukum, perseroan, firma, CV. Kemudian ada badan usaha hukum berbentuk PT atau koperasi. Kemudian dari batang tubuh ini turun ke pasal 33, turun ke 10 UU sektor pertanian yang meliputi yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Nomor 18 2009, Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, kemudian ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang ketujuh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, yang kedelapan ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Yang kesembilan ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Pasal 19. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 69, 70, dan 80 yang meliputi kegiatan usaha. Di pasal 33 ini juga ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi, kemudian Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda, yang ketiga ada Nomor 60 Tahun 2014 tentang BUMDes, yang keempat ada Nomor 19 Tahun 2013 tentang BUMP sendiri, dan yang terakhir ada Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Ada bentuk dan status hukum BUMP. Perkumpulan dalam arti sempit
yaitu adalah adanya beberapa orang yang hendak mencapai suatu tujuan dalam bidang non-ekonomi atau profit. Perkumpulan dapat dimintakan menjadi badan hukum kepada Menteri Hukum dan HAM dan didaftarkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Kemudian ada persekutuan, yaitu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih untuk meningkatkan diri untuk memasukkan suatu dalam persekutuan. Persekutuan ini meliputi yaitu firma, persekutuan komanditer, dan perseroan terbatas. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, ada 10 yaitu undang-undang yang meliputi kegiatan usaha. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman. Kemudian nomor 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Kemudian nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Yang keempat ada Undang-Undang nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Yang kelima ada Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Yang keenam nomor 13 tahun 2010 tentang hortikultura. Kemudian yang ketujuh ada Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Yang kedelapan ada Undang-Undang nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Kemudian yang ke-9 ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Dan yang terakhir ada Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Pembentukan BUMP itu sendiri dilakukan melalui transformasi manajemen Poktan atau Gapoktan. Kelembagaan tersebut lebih terarah dan berusaha tani berorientasi agribisnis guna peningkatan pendapatan nilai tambah dan kesejahteraan petani. Jadi pembentukan BUMP ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, nilai tambah, dan pendapatannya. Yang mana dilakukan meliputi aspek manajemen organisasi maupun manajemen usaha tani. Seperti pada gambar di bawah ini, ya, Poktan menjadi Gapoktan, yang Gapoktan ini kumpulan dari Poktan, kemudian bertransformasi menjadi BUMP, kemudian BUMP ini menjadi koperasi, PT, atau lain sebagainya. Yang dimana manajemen organisasi ini tentunya berbeda. Kelembagaan petani ini, struktur organisasinya bersifat sederhana, kemudian adanya kelas belajar, wadah kerjasama, dan unit produksi. Setelah bertransformasi, itu berbeda menjadi struktur organisasinya lebih kompleks, jejaring usaha, mitra bisnis, dan unit usahanya juga berbeda. Kemudian ada manajemen usaha taninya, yang kelembagaan petani ini usaha tani lebih subsisten, kemudian dari skala rumah tangga, teknologi tradisional atau masih manual, kemudian bersifat on farm atau masih di hulu. Nah, kemudian bertransformasi menjadi kelembagaan ekonomi petani yang ini sudah berubah, yaitu usaha tani menjadi agribisnis, kemudian ada skala ekonomi berbasis kawasan, teknologinya sudah menggunakan mesin atau mekanik, kemudian bersifat on farm dari hulu hingga hilir, on farm dan off farm. BUMP berbentuk koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang dan badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan. Kelebihannya yaitu keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela, kemudian pemupukan modal berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang tidak memberatkan anggota. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang kelemahannya juga ada, yaitu permodalan yang terbatas, kemampuan pengurus dalam mengelola masih rendah, kemudian daya saing rendah dibandingkan dengan perseroan, kemudian ada rendahnya kesadaran anggota dalam berkooperasi. Ini ada juga BUMP berbentuk PT atau perseroan terbatas, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perundang-undangan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
Kelebihannya yaitu ada tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang ditanamkan. Kemudian yang kedua ada penanaman modal berupa saham pada perseroan mudah diperjualbelikan. Yang ketiga ada kelangsungan perseroan terjamin. Yang keempat dikelola secara profesional. Kelemahannya yaitu prosedur pendirian perseroan relatif sulit. Biaya yang dibutuhkan relatif mahal. Kewenangan perseroan dipegang oleh pemilik saham mayoritas. Kemudian yang terakhir keuntungan perseroan dibagi dengan pemegang saham. Pengelolaan BUMP ini meliputi prinsip-prinsip yaitu yang pertama kooperatif. Semua komponen BUMP harus dapat membagi kerjasama dari hulu hingga hilir. Kemudian ada partisipatif, semua komponen BUMP harus sukarela memberi dukungan. Yang keempat emansipatif, semua komponen BUMP diberlakukan sama tanpa ada perbedaan golongan. Lalu yang keempat ada transparan, harus diketahui segenap lapisan anggota secara terbuka. Yang kelima akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. Dan yang terakhir sustainable, harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh setiap petani sebagai anggota BUMP. Strategi penguatan BUMP ini ada yang pertama yaitu penguatan manajemen organisasi, yang dimana penguatan manajemen organisasi ini melalui pelatihan sebagai dasar tumbuhnya komitmen petani, kelompok tani, dan gaboktan dalam pembentukan BUMP. Kemudian yang kedua ada penguatan manajemen usaha tani. Ini dilakukan dalam rangka membangun jiwa agribisnis dan kewirausahaan petani melalui pengembangan jaring dan kemitraan di bidang pertanian mulai dari hulu hingga hilir. Jadi strategi penguatan BUMP ini ada dua yaitu yang pertama penguatan manajemen organisasi dan yang kedua ada penguatan manajemen usaha tani. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.